Nah, oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini proses pembentukan minyak bumi ini memerlukan waktu yang sangat lama. Sehingga minyak bumi ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang perlu dilestarikan dan perlu dijaga ketersediaannya agar dapat dinikmati di masa mendatang oleh generasi-generasi penerus bangsa. Nah, anak-anak perhatikan di bawah ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat minyak bumi. Makanya ya, di sini minyak bumi memerlukan waktu yang sangat lama dalam proses pembuatannya. Karena seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan ini adalah alat-alat yang digunakan ya untuk membuat minyak bumi tersebut sehingga bisa kita gunakan ya. Jadi anak-anak, kita juga harus melestarikan ya, kemudian menjaga ketersediaan ya minyak bumi agar nantinya minyak bumi ini juga bisa kita nikmati di masa mendatang bersama dengan generasi-generasi penerus bangsa ya. Jadi selain kita mempunyai hak ya, kemudian kita juga punya kewajiban untuk menjaga dan melestarikan minyak bumi ini agar tidak punah ya. Nah, anak-anak, ini tadi contohnya. Kemudian yang selanjutnya, nah, tanpa adanya minyak bumi, maka kebutuhan negara tidak akan tercukupi dan masyarakat di negara pun akan mengalami kesulitan ya. Nah, jadi anak-anak, oleh sebab itu perlu penghematan dan pemakaiannya. Nah, salah satu langkah agar keberadaan minyak bumi tidak cepat habis adalah dengan cara menggunakan energi alternatif atau menggunakan energi secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari ya. Nah, itu tadi maksudnya energi alternatif. Nah, kemudian yang selanjutnya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, energi matahari dapat digunakan sebagai alat pemanas dan pengembangan kendaraan bertenaga surya. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat bahwa zaman semakin maju, semakin modern ya. Kita harus bisa ya mengikuti perkembangan zaman agar kita tidak ketinggalan ya, atau kita tidak gaptek ya. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman bahwa sekarang ini banyak sekali teknologi-teknologi baru yang diciptakan ya. Nah, jadi seiring perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi tadi, energi matahari juga dapat digunakan sebagai alat pemanas dan pengembangan kendaraan bertenaga surya ya. Nah, kemudian pada kendaraan bertenaga surya, cahaya matahari diubah menjadi energi listrik dan selanjutnya energi listrik yang dihasilkan disimpan di dalam aki. Jadi ini adalah proses bagaimana energi matahari tadi dia bisa berpindah sebagai pemanas ya, sebagai alat pemanas dan pengembangan kendaraan bertenaga surya ya. Jadi dari cahaya matahari ini tadi diubah menjadi energi listrik. Kemudian dari energi listrik itu ya, dia diubah dan menghasilkan yang namanya energi aki ya. Nah, dihasilkan disimpan di dalam aki tersebut. Jadi bisa digunakan ya. Nah, itu tadi tentang tenaga surya. Nah, kemudian anak-anak perhatikan. Nah, alat pemanas biasanya diletakkan di atap-atap rumah atau hotel dengan memanfaatkan sumber energi matahari. Nah, alat untuk mengumpulkan panas matahari adalah panel surya. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada dua gambar. Nah, gambar yang pertama, nah ini yang dimaksud dengan panel surya, anak-anak. Nah, panel surya ini biasanya ya, nah biasanya diletakkan di atas atap ya, di atas atap yang langsung menghadap ke arah matahari terbit. Nah, perhatikan. Ini yang panel surya yang modelnya atau bentuknya itu langsung letakkan di atas atap. Nah, kemudian di gambar yang kedua, nah ini adalah panel surya yang dia memiliki tiang ya. Jadi dia tidak ditempelkan tetapi dia mempunyai tiang atau penyangganya ya. Dia bisa berdiri sendiri. Nah, tetapi sama ya, dia tetap menghadap ke arah matahari terbit ya. Jadi ini yang disebut dengan panel surya atau alat pemanas yang biasanya diletakkan di atap atas rumah
ya. Nah, biasanya anak-anak kalau misalnya kalian melihat hotel yang megah, yang tinggi di kota-kota, nah itu pasti ada terdapat yang namanya panel surya ya. Nah, dia bisa diletakkan di atas atap, kemudian dia juga bisa menggunakan tiang seperti ini ya, tetapi dia tetap mengarah ke arah matahari terbit ya. Nah, itu manfaatnya adalah sebagai alat pemanas ya. Nah, itu pengganti listrik juga ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, bahan bakar fosil atau minyak bumi merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita membutuhkan sumber energi yang lain atau sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah, anak-anak, selain itu bahan bakar fosil tadi atau minyak bumi merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan sumber energi lain atau alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi kita tidak tergantung dengan minyak bumi tadi ya, karena minyak bumi ini tadi seperti yang sudah Ibu Guru jelaskan bahwa proses pembentukannya itu memerlukan waktu yang sangat lama ya. Nah, jadi di sini kita memerlukan sumber energi lain atau sumber energi alternatif ya. Nah, di sini para ahli berusaha memanfaatkan sumber energi alternatif yang jumlahnya tidak terbatas atau tidak cepat habis dan bersih atau tidak menimbulkan polusi. Nah, jadi anak-anak di sini para ahli mereka berusaha memanfaatkan sumber energi alternatif. Nah, di mana sumber energi alternatif ini nantinya tidak terbatas jumlahnya. Kemudian dia juga tidak cepat habis dan tidak menimbulkan polusi udara ya bagi kita. Nah, atau bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak perhatikan di sini sudah ada bagan ya tentang energi alternatif. Nah, anak-anak nanti bisa catat dan buat bagan ini ya di buku catatan kalian untuk belajar di rumah. Nah, energi alternatifnya itu ada 3. Yang pertama, energi panas bumi atau geotermal. Kemudian ada energi air dan energi angin. Nah, uraian pada energi panas bumi yaitu energi panas bumi merupakan energi yang dihasilkan oleh magma yang di dalam perut bumi. Contohnya, itu ada pembangkit listrik bertenaga tenaga panas bumi atau PLTP Kawah Kamojang di Jawa Barat. Nah, anak-anak perhatikan itu di halaman 89 ini. Nah, di halaman 89 di buku LKS kalian ya. Nah, kemudian ada energi air. Nah, energi air uraiannya adalah aliran yang deras dapat menghasilkan sumber energi gerak. Contohnya, aliran air yang dapat menggerakkan turbin, selanjutnya memutar generator. Kemudian yang selanjutnya ada energi alternatif yaitu energi angin. Nah, uraiannya energi angin dipakai pada kincir angin untuk menghasilkan listrik. Contohnya, putaran baling-baling dapat menggerakkan turbin pada suatu pembangkit tenaga listrik. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari sumber energi alternatif. Antara lain tadi seperti Ibu bilang ada energi matahari atau panas bumi, kemudian ada angin dan ada air. Nah, ini adalah beberapa contoh energi alternatif yang bisa kita gunakan ya, sehingga kita tidak tergantung pada minyak bumi yang jumlahnya itu terbatas. Jadi ketiga energi alternatif ini bisa kita gunakan ketika misalnya ya energi minyak bumi ini tadi dia mengalami kelangkaan. Karena apa? Karena kita tidak bisa memanfaatkan energi atau minyak bumi ini tadi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi anak-anak, kewajiban kita adalah menjaga dan melestarikan serta memanfaatkan sumber daya yang ada atau minyak bumi tadi sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak menggunakannya secara berlebihan ya, agar minyak bumi ini tadi tidak punah ya. Nah, anak-anak, ini tadi ya tentang energi alternatif.